Terima kasih kepada Dr. Campbell atas presentasinya. Sekarang kami tampilkan Saudara Sabil Ahmed memperkenalkan pembicara berikutnya, yaitu Dr. Zakir Naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali dapat memperkenalkan salah satu sarjana terbaik di masa kita, Dr. Zakir Abdul Karim Naik. Usia 34 tahun, beliau adalah Presiden Yayasan Penelitian Islam di Bombay, India. Meskipun beliau seorang dokter dengan pelatihan yang profesional, Dr. Zakir Naik terkenal sebagai seorang orator internasional yang dinamis tentang Islam dan perbandingan agama. Dr. Zakir Naik sudah biasa menjelaskan pandangan Islam dengan berdasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab agama lainnya, dan juga menganut pada alasan logis dan pada kenyataan ilmiah. Beliau sangat termasyhur atas analisa kritisnya dan jawaban yang meyakinkan terhadap pertanyaan-pertanyaan menantang yang dilontarkan para hadirin setelah ceramahnya. Pada 4 tahun terakhir ini, Dr. Zakir Naik telah mengirimkan lebih dari 400 kuliah umum di seluruh dunia sebagai tambahan dari beberapa ceramahnya di India. Beliau biasa tampil di beberapa program TV satelit dan internasional di beberapa negara dunia. Dia telah membuat buku perbandingan antara Islam dengan agama lainnya. Beliau juga berperan dalam beberapa simposium dan dialog dengan tokoh-tokoh termasyhur dengan kepercayaan agama yang berbeda-beda. Sekian, Assalamualaikum. Dengan ini saya umumkan, setelah ceramah oleh kedua pembicara dan sesi tanggapan, kami semua akan membuka sesi tanya jawab terbuka. Jadi mereka yang datang terlambat mohon dicatat, kami memberikan kesempatan bertanya langsung lewat mic, diikuti dengan pertanyaan lewat kartu indeks. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami persilakan kepada Dr. Zakir Naik untuk menyampaikan ceramahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Afalam yakti bi rabbika annahu ala kulli syai'in shahid. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. William Campbell, Dr. Marakus, Dr. Jamal Badawi, Saudara Saumel Noman, Dr. Muhammad Naik, sesepuh yang saya hormati, dan saudara-saudariku yang tersayang, aku akan menyambut kalian dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda. Topik dialog kali ini adalah Al-Quran dan Injil dari sudut pandang pengetahuan. Al-Quran yang agung adalah sebuah kitab terakhir yang diturunkan pada Nabi terakhir, Nabi Muhammad, semoga damai menyertainya. Buku apapun juga yang mengaku sebagai wahyu dari Tuhan yang Maha Esa harus teruji dalam waktu. Sebelumnya di masa lampau adalah masa keajaiban. Alhamdulillah, Al-Quran adalah keajaiban dari keajaiban. Kemudian datanglah masa sastra dan puisi. Dan baik orang Islam maupun non-Islam mengakui Al-Quran yang agung adalah sastra Arab terbaik yang pernah ada di bumi. Namun sekarang adalah masa ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita analisa. Apakah Al-Quran sesuai atau tidak sesuai dengan teknologi? Albert Einstein mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama pincang. Agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Izinkan saya mengingatkan Anda,
bahwa Al-Quran bukanlah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ia adalah buku tentang tanda. T-A-N-D-A. Ia buku tentang ayat-ayat. Dan di sana ada 6.000 tanda ayat dalam Al-Quran yang agung, yang di dalamnya ada lebih dari 1.000 uraian tentang ilmu pengetahuan. Sejauh ceramah saya berkaitan dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan, saya tidak akan berbicara tentang teori dan hipotesis ilmiah yang berdasarkan atas asumsi tanpa adanya bukti. Karena kita semua tahu sejalan dengan waktu ilmu pengetahuan bersifat seperti belokan dan berbentuk huruf U. Dr. William Campbell yang menulis tentang jawaban atas buku Dr. Maurice Bucaille, Al-Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. Beliau mengatakan bahwa ada 2 macam pendekatan. Pertama adalah pendekatan kesesuaian, yang berarti seseorang mencoba mencari kesesuaian antara kitab suci dan ilmu pengetahuan. Dan yang satunya dengan pendekatan konflik, di mana seseorang mempertentangkan antara kitab suci dan ilmu pengetahuan seperti yang dilakukan dengan baik oleh Dr. William Campbell. Namun, sepanjang yang diperhatikan Al-Quran, tidak peduli apakah seseorang menggunakan pendekatan konflik maupun pendekatan kesesuaian. Sepanjang Anda berpikir logis, dan setelah penjelasan logis diberikan pada Anda, tak seorang pun bisa membuktikan satu ayat pun dalam kitab suci Al-Quran untuk dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan modern. Dr. William Campbell telah menunjukkan berbagai dugaan kesalahan dalam kitab suci Al-Quran. Saya akan menyangkalnya, namun karena beliau telah berbicara terlebih dahulu, saya akan menyangkal beberapa poin dalam pembicaraan saya. Hanya bagian terpenting dalam pembicaraannya, terutama tentang embriologi dan geologi. Yang lainnya insya Allah akan saya coba dengan kemampuan terbaik. Saya memang tidak dapat berbuat tidak adil pada topik tersebut. Al-Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Dua-duanya akan coba saya bicarakan. Dr. William Campbell tadi hampir tidak pernah berbicara tentang 1 atau 2 pokok tentang Injil. Insya Allah saya akan bicara keduanya. Saya ingin adil terhadap topiknya. Sejauh yang Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern pahami, dalam bidang astronomi, para ilmuwan dan ahli astronomi pada awal-awal dekade, mereka menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk. Mereka sebut ledakan besar, dan mereka mengatakan awalnya ada satu nebula utama, yang kemudian terpisah karena adanya ledakan besar, yang menyebabkan terbentuknya galaksi, bintang, matahari, dan bumi kita berpijak. Informasi ini termaktub dalam kulit pada Al-Quran, Al-Anbiya 21 ayat 30 yang mengatakan, Awalam yarol lazina kafaru. Apakah orang-orang kafir tidak tahu? Anna samawati wal ardo. Bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu pernah bersatu. Kemudian kami pindahkan keduanya. Bayangkan, informasi yang kita peroleh baru-baru ini, Al-Quran menyebutkannya 1400 tahun lalu. Ketika saya duduk di bangku sekolah, saya belajar kalau matahari mengelilingi bumi, ia tidak bergerak. Bumi dan bulan berputar dalam sumbunya, matahari tidak bergerak. Sebuah ayat dalam Al-Quran mengatakan, surat Al-Anbiya 21 ayat 33 berbunyi, Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Dialah yang menciptakan malam dan siang, was-samsa wal qamar, bulan dan matahari, kulun fi falaki yasbahun. Masing-masing keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Alhamdulillah, sekarang ilmu pengetahuan modern membenarkan pernyataan Al-Quran. Kata Arab yang digunakan di Al-Quran adalah yasbahun, yang menggambarkan pergerakan dari tubuh yang bergerak. Karena mengacu pada sebuah benda angkasa itu berarti bergerak dan mengelilingi sumbu rotasinya. Jadi Al-Quran mengatakan matahari dan bulan mereka bergerak sekaligus berputar mengelilingi rotasinya. Sekarang kita tahu bahwa matahari membutuhkan waktu kira-kira 25 hari untuk menyelesaikan satu kali putaran. Edwin Hubble orang yang menemukan bahwa alam semesta itu berkembang. Al-Quran mengatakan dalam surat Az-Zariyat 51 ayat 47, kami telah menciptakan jagat raya yang luas, alam semesta yang luas.
Kata Arab Mohsiana mengacu pada keluasan, jagat raya yang luas. Maka topik pada bidang astronomi yang disentuh Dr. William Campbell akan saya sanggah. Insya Allah saya sanggup. Dr. William Campbell menekankan beberapa hal mengenai siklus air. Quran menjelaskan siklus air dengan detail. Dr. William Campbell menyebutnya 4 tahapan. Di bukunya dia menyebutkan 4A dan B. Namun dia tidak berupaya untuk menjelaskannya, yang B dalam bentuk slide. Saya tidak tahu mengapa melalui slide dikatakan tetesan tabel air. Dia mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan penguapan. Dalam Quran surat At-Tariq 86 ayat 11. Rot'is sama, dengan kemampuan langit untuk mengembalikan. Hampir semua uraian dalam Al-Quran menyebutkan kalau surat At-Tariq 86 ayat 11 ini mengacu pada kemampuan langit untuk mengembalikan hujan, yang berarti penguapan. Dr. William yang mengerti bahasa Arab mungkin akan berkata, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkannya secara spesifik? Wassama izatil matar, artinya kemampuan langit untuk mengembalikan hujan. Mengapa Allah tidak menyebutkannya dengan spesifik? Kita telah mengetahui Allah dengan sifat ketuhanannya tidak melakukannya. Karena kita telah mengetahui kalau lapisan ozon, lapisan di atas bumi, selain menurunkan hujan, juga memancarkan energi dan unsur lain yang bermanfaat ke bumi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Lapisan ini tidak hanya menurunkan hujan, seperti yang kita tahu. Lapisan ini juga memantulkan gelombang telekomunikasi, televisi, radio, sehingga kita dapat menonton TV dan berkomunikasi serta mendengarkan radio. Selain itu, lapisan ini bahkan memantulkan sinar-sinar berbahaya dari luar angkasa atau menyerapnya. Misalnya, sinar matahari. Sinar ultraviolet matahari diserap oleh ionosfer. Dan jika itu tidak dilakukan, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Selanjutnya dia berfirman, Rot'is sama, dengan kemampuan surga untuk mengembalikan, serta hal-hal lain yang dikatakannya dalam Al-Quran. Bisa Anda lihat di kaset video saya. Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail. Mengenai apa yang tertera dalam Injil, dia menjelaskan tahap 1 dan 3 di slide-nya yang pertama, kemudian 1, 3, dan 2 di slide kedua, bahwa air hujan diangkat ke atas. Katanya, lalu air hujan dijatuhkan ke bumi. Ini merupakan filsafat Fasop-Militas pada abad 7 sebelum Masehi, yang mengira semprotan laut diambil oleh angin dan diteruskan ke bagian dalam sebagai hujan. Tidak ada awan dalam proses ini. Kutipannya yang kedua, Dr. William mengatakan, pertama, menurutnya penguapan. Kami tidak keberatan memiliki pendekatan kata yang sama dengan Injil. Kemudian hujan turun dan awan terbentuk. Ini bukan siklus air yang lengkap. Alhamdulillah, Quran menjelaskan siklus air dengan sangat detail dalam beberapa ayatnya. Bagaimana air naik menguap, jadi awan, lalu awan bergabung, bergerak ke atas, terjadi guntur dan kilat, air turun dan awan bergerak ke dalam, lalu jatuhlah hujan. Inilah penguapan, alhamdulillah dijelaskan secara detail. Quran menerangkan tentang siklus air dalam beberapa ayatnya. Surat Nur 24 ayat 43, Surat Rum 30 ayat 48, Al-Zumar 39 ayat 21, Surat Mukminun 23 ayat 18, Surat Rum 30 ayat 24, Al-Hijr 15 ayat 22, Surat Al-Araf 7 ayat 57, Surat Rad 13 ayat 17, Surat Furqan 25 ayat 48 dan 49. Surat Fatir ke-35 ayat 9, Surat Yasin 36 ayat 34, Surat Jathiyah 45 ayat 5, Surat Kaf 50 ayat 9, Surat Al-Waqiah 56 ayat 68 dan 70, Surat Al-Muluk 67 ayat 30. Quran yang agung menjelaskan siklus air dengan sangat jelas sekali. Dr. William Campbell menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjelaskan embriologi. Setengah pembicaraannya mengenai geologi dan menyinggung 6 topik yang lain. Saya mencatatnya. Di bidang geologi kita tahu saat ini, para ahli geologi memberitahu kita kalau radius bumi kira-kira 3.750 mil. Dan lapisan yang lebih dalam, panas dan cair, dan tidak mungkin ada kehidupan di sana.
Dan bagian permukaan bumi di mana kita sekarang hidup sangat tipis, 1-30 mil. Namun, sebagian besar, antara 1 hingga 30 mil. Dan kemungkinan besar, lapisan permukaan bumi ini akan mengalami goncangan. Ini disebabkan fenomena lipatan yang menaikkan deret pegunungan yang memberikan stabilitas bagi bumi. Dan Quran menyebutkannya dalam surat Naba 78 ayat 6-7. Kami telah menciptakan bumi sebagai suatu permukaan yang luas dan gunung-gunungnya sebagai tiang. Quran tidak mengatakan gunung menjulang tinggi seperti tiang. Gunung adalah tiang. Autat dalam bahasa Arab berarti tiang atau pasak tenda. Saat ini kita tahu, dalam ilmu geologi sekarang, gunung memiliki akar-akar yang dalam. Ini diketahui pada paruh kedua abad ke-19. Dan bagian luar yang kita lihat pada gunung, hanya presentase kecilnya saja. Bagian yang tidak kelihatan, mirip seperti tiang yang ditancapkan ke tanah. Yang Anda lihat itu hanya puncaknya saja, yang lebih besar di dalam tanah. Mirip seperti puncak gunung es, kita hanya dapat melihat bagian atas, 90%-nya berada di bawah air. Quran mengatakan, surat Ghosiyah 88 ayat 19, surat Naziat 79 ayat 32. Wal jibala arsaha, kami telah membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Saat ini, setelah majunya geologi modern, Dr. William Campbell justru mengatakan, kalau teori platektonik lah yang dikemukakan tahun 1960 yang menyebabkan naiknya deret pegunungan. Para ahli geologi saat ini mengatakan kalau gunung dapat menstabilkan bumi. Memang tidak semuanya, tapi sebagian besar mengatakan demikian. Saya tidak menemukan satupun buku geologi, dan saya menantang Dr. William Campbell untuk membuat satu buku geologi tanpa bantuan ahli geologi walaupun sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak sama sekali. Koresponden pribadinya Dr. Kate Moore, ada bukti dokumentasinya. Dan jika Anda membaca buku The Earth yang dijadikan rujukan oleh hampir semua universitas di bidang geologi, salah satu penulisnya bernama Dr. Frank Frisch, yang merupakan penasihat mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, dan juga Rektor Academy of Science Amerika. Dia menulis, dalam bukunya, gunung merupakan irisan yang memiliki akar kuat di bawahnya, dan dia mengatakan fungsi gunung adalah menstabilkan bumi. Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 31, surat Luqman 31 ayat 10, dan surat An-Nahl 16 ayat 15, bahwa kami telah membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Kalau tidak, gunung-gunung itu akan goncang bersamamu. Fungsi gunung dalam Al-Quran dikatakan untuk melindungi bumi dari goncangan. Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Dr. William Campbell mengatakan, dia menulis dalam bukunya, banyak gempa bumi terjadi di pegunungan, dan gunung-gununglah yang menjadi penyebabnya. Perlu digarisbawahi, Quran tidak pernah mengatakan kalau gunung mencegah gempa bumi. Bahasa Arab untuk gempa bumi, Dr. William Campbell mengerti bahasa Arab, zilzal atau zalzalah. Namun kata yang digunakan dalam 3 ayat 1 tersebut adalah tamida. Tamida artinya menggoncang, menggoyang, mengayun. Dan Al-Quran menyebutkan dalam surat Luqman 31 ayat 10, surat An-Nahl 16 ayat 15. Kami telah membuat gunung berdiri tegak di bumi agar tidak menggoncangmu. Tamida bikumlah, yang artinya menggoncangmu. Dan ini menunjukkan jika gunung-gunung tidak ada, bahkan jika kamu berjalan, jika kamu bergerak, bumi akan bergerak bersamamu. Jika kamu bergoyang, bumi juga akan bergoyang denganmu. Kita semua tahu ketika kita berjalan di bumi, bumi tidak bergoncang. Dan alasannya adalah, menurut Dr. Frank Frisch dan Dr. Nazat dari Saudi Arabia, yang menulis sebuah buku lengkap tentang konsep geologi dalam Quran, menjawab hampir semua hal yang dikatakan Dr. William Campbell dengan detail. Dan Dr. William Campbell dalam bukunya menulis, jika gunung mencegah bumi dari goncangan, lalu mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Saya jelaskan, Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Gempa itu zilzal. Dan jika Anda melihat di definisi kamus Oxford, dikatakan bahwa gempa disebabkan oleh ledakan kulit luar bumi karena pelepasan tekanan gelombang seismik, karena retaknya bagian dalam batu, atau karena reaksi vulkanik.
Quran mengatakan tentang zalzala dalam surat Zalzal. Namun di sini Quran mengatakan tamida bikum, untuk mencegah bumi bergoncang bersamamu. Dan sebagai jawaban atas pernyataan tersebut, jika gunung-gunung mencegah gempa bumi, mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Jawabannya ialah, jika saya katakan dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu seseorang akan berpendapat lain. Jika dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu mengapa ada lebih banyak orang sakit di rumah sakit, padahal ada banyak dokter di rumah sakit, sementara di rumah kita tidak ada dokter sama sekali? Di bidang kelautan, Quran yang mulia mengatakan dalam surat Furqan 25 ayat 53, bahwa Allah lah yang menciptakan dua macam air, satu manis dan enak, dan satunya asin dan pahit. Keduanya dapat bertemu, tapi mereka tidak akan bersatu karena ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 19 dan 20. Marajal bahroini yaltaqiyan, bainahuma barzahul la yabqiyan. Allah lah yang telah membuat dua macam air mengalir. Meskipun keduanya bertemu, mereka tidak dapat bercampur sebab di antara mereka ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Sebelumnya para komentator Quran penasaran apa artinya Quran. Kita mengetahui tentang air manis dan asin, namun di antara keduanya ada halangan, mereka tidak bercampur. Saat ini setelah kemajuan ilmu kelautan, kita tahu bahwa kapanpun satu jenis air mengalir ke jenis air yang lain, air itu kehilangan unsur pokoknya dan menjadi sama dengan air yang mengalir. Ada daerah yang lebih homogen, yang dimaksud Quran dengan barsak, rintangan tak terlihat. Dan hal ini telah diakui oleh beberapa ilmuwan, bahkan pakar ilmu kelautan yang dari Amerika, yaitu Dr. Hai. Kalian tahu kan? Dr. William Campbell menulis dalam bukunya, ini merupakan fenomena yang dapat diamati. Nelayan masa itu tahu kalau ada dua macam air, asin dan manis. Jadi Muhammad selama ekspedisinya ke Syria mungkin telah melewati laut atau berbincang-bincang dengan nelayan-nelayan ini. Air manis dan asin merupakan fenomena yang dapat diamati, saya setuju. Tapi orang-orang tidak tahu kalau ada rintangan yang tidak terlihat sampai saat ini. Poin ilmiah yang perlu dicatat di sini adalah barzak, bukan air manis dan asin. Mengenai embriologi, telah dijelaskan oleh Dr. William Campbell selama kira-kira separuh pembicaraannya. Waktu rupanya tidak mengizinkan saya untuk menanggapi setiap hal kecil yang tidak logis. Saya hanya akan menanggapi dengan singkat, yang semoga memuaskan Anda semua. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video saya Quran dan Ilmu Modern dan juga mengenai Quran dan Ilmu Medis. Ada satu kelompok Arab yang mengumpulkan data mengenai isi Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan embriologi dan mereka menyampaikannya pada Profesor Keithmore. Beliau adalah ketua jurusan anatomi di Universitas Toronto, Kanada. Dan saat ini beliau merupakan salah satu ilmuwan terbaik dalam bidang embriologi. Setelah membaca berbagai macam terjemahan Quran, dia diminta untuk mengomentarinya. Dia berkata, sebagian besar ayat Quran dan hadis sangat sesuai dengan embriologi modern yang ada sekarang. Namun, ada beberapa ayat yang tidak bisa saya katakan apakah ayat-ayat itu benar atau salah, karena saya sendiri tidak tahu. Ayat yang dimaksud adalah ayat pertama Quran yang terdapat dalam surat Al-Iqra dan surat Al-Alaq 96 ayat 1 dan 2 yang isinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Baca, katakan dan nyatakan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari sesuatu yang lengket, lintas seperti substansi. Berkaitan dengan pernyataan Dr. William Campbell, untuk menganalisa arti sebuah kata, kita harus melihat makna pada saat kata itu diucapkan, yaitu saat buku itu ditulis. Dia benar kalau mengatakan bahwa untuk menganalisa makna, kita harus menganalisa makna pada saat kata itu diucapkan dan akan dikatakan pada siapa kata tersebut. Jika pernyataannya itu dicermati, mengenai Injil, saya sangat setuju mengenainya. Karena Injil hanya diperuntukkan untuk keturunan Israel pada saat itu. Ini dijelaskan dalam ajaran Matius 10 ayat 5 dan 6. Yesus menyerukan pada murid-muridnya, janganlah berada di jalan orang kafir. Siapa saja orang kafir itu? Mereka adalah orang non-Yahudi, orang Hindu dan orang Muslim. Pergilah hanya ke domba tersesat dari rumah Israel. Yesus berkata dalam ajaran Matius 15 ayat 24, Aku hanya dikirim untuk domba tersesat dari rumah Israel. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus dan Injil hanya diperuntukkan bagi kaum Israel.
Karena Injil diperuntukkan bagi mereka. Untuk menganalisa Injil, Anda harus menggunakan makna kata tersebut yang dipergunakan pada saat itu. Namun, Quran tidak diperuntukkan bagi bangsa Arab pada saat itu. Quran tidak hanya untuk orang Muslim. Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Dan berlaku untuk selamanya. Dalam Quran surat Ibrahim 14 ayat 52. Surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Zumar 39 ayat 41 bahwa Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Muhammad SAW tidak hanya dikirim untuk orang Muslim dan hanya orang Arab saja. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami telah mengutusnya sebagai rahmat, pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi apa yang dimaksud dalam Al-Quran, Anda tidak dapat membatasi maknanya hanya untuk saat ini, karena Quran adalah untuk selamanya. Sehingga makna alakah, lintas seperti substansi atau sesuatu yang lengket. Profesor Keith Moore berkata, saya tidak tahu apakah tahap awal dari embrio seperti seekor lintah dan dia pergi ke laboratoriumnya. Kemudian dia menganalisa tahap awal dari embrio di bawah mikroskop dan membandingkannya dengan foto seekor lintah dan dia tercengang akan kemiripannya. Ini adalah foto seekor lintah dan ini embrio manusia. Yang Dr. William Campbell tunjukkan pada Anda adalah perspektif lain dari yang ini. Buku ini akan terlihat persegi panjang, tapi kalau begini, perspektifnya berbeda. Inilah yang saya maksudkan, gambar yang Anda lihat pada slide seperti ini dan insya Allah akan saya tanggapi. Profesor Keith Moore, setelah 80 pertanyaan ditanyakan padanya, dia berkata, jika Anda menanyakan pada saya 80 pertanyaan ini 30 tahun yang lalu, saya tidak akan menjawabnya lebih dari 50%. Karena embriologi baru berkembang 30 tahun yang lalu. Dia mengatakan hal ini tahun 80-an. Sekarang, percayakah kita pada pernyataan Dr. Keith Moore dalam kaset video, ini adalah fakta. Fakta. Annahul haq. Jadi apakah Anda lebih mempercayai percakapan pribadi Dr. William Campbell dengan Profesor Keith Moore? Atau pada apa yang disebutkan di buku ini? Yang ditulis dengan sudut pandang Islam juga foto yang telah saya tunjukkan pada Anda. Serta kaset video yang Anda lihat sendiri. Putuskanlah sendiri. Percakapan pribadi Dr. Moore dengan Dr. Campbell atau pernyataan di video. Sama halnya dengan Dr. William Campbell yang telah memperlihatkan videonya. Atau 100% pada saya tentang bulan memantulkan cahaya akan kita bahas nanti. Juga informasi tambahan apapun yang didapatnya dari Quran dan hadis. Semuanya ada di buku sini. Manusia yang berkembang, edisi ketiga buku ini, mendapatkan penghargaan untuk buku medis terbaik yang ditulis pada tahun itu. Buku ini adalah edisi Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani dan diakui kebenarannya oleh Dr. Keith Moore. Dalam Quran, surat Mu'minun 23 ayat 13 dan surat Hajj 22 ayat 5, serta ayat-ayat lainnya dalam Quran yang mengatakan kalau umat manusia diciptakan dari nutfah. Dalam bahasa Arab, artinya suatu kuantitas yang sangat kecil. Dan kita tahu, pada saat pengeluaran mani dari berjuta-juta sperma yang ada, hanya satu yang diperlukan untuk membuahi telur. Dan Quran mengacu pada nutfah. Quran menyampaikan dalam surat Sajdah 32 ayat 8, kami telah menciptakan manusia dari sulalah. Bagian terbaiknya yaitu hanya satu sperma dari jutaan sperma lain yang dapat membuahi sel telur. Quran merujuk pada sulalah. Dan Quran dalam surat Insan 76 ayat 2 menyebutkan, kami menciptakan manusia dari nutfatun namsyat, 1 menit kuantitas dari cairan campuran, yaitu sperma dan sel telur. Keduanya dibutuhkan untuk pembuahan. Quran menggambarkan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail, yang mana telah ditunjukkan melalui slide Dr. William Campbell. Beliau membantu saya menjelaskan topik ini.
Ini dijelaskan surat Mukminun 23 ayat 12 sampai 14. Yang artinya, kami telah menciptakan manusia dari nutfah, 1 menit kuantitas cairan, dan meletakkannya dalam karakimakin, sebuah tempat yang aman. Lalu, kami mengubahnya menjadi alaqah, lintas seperti substansi, sesuatu yang lengket, gumpalan darah beku. Lalu mengubah alaqah itu menjadi mudghah, kunyahan seperti gumpalan. Kemudian, kami mengubah mudghah menjadi izama, tulang. Lalu menyelimuti tulang itu dengan leham daging, dan kami menjadikan makhluk baru, Maha Besar Allah yang merupakan sebaik-baiknya pencipta. 3 ayat Quran ini menjelaskan berbagai tahapan embriologi dengan sangat detail. Pertama, nutfah ditempatkan di tempat yang aman dan diubah menjadi alaqah. Alaqah mempunyai 3 arti. Pertama, sesuatu yang lengket. Dan kita tahu kalau pada tahap awal, embrio menempel pada dinding uterus dan akan terus lengket sampai akhir. Kedua, yaitu lintah, seperti substansi. Seperti yang tadi saya sampaikan, embrio mulanya memang mirip lintah. Selain mirip, embrio juga berperilaku seperti lintah. Ia mendapat suplai darahnya dari ibunya, seperti halnya makhluk penghisap darah. Dan arti yang ketiga, yang tadi telah membuat Dr. William Campbell keberatan, yaitu arti yang benar, gumpalan darah beku. Dan karena itulah Quran memiliki kesalahan ilmiah. Tapi dengan berat hati harus saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Dr. William Campbell itulah yang salah. Quran tidak salah, dia yang salah. Tapi mungkin saja saya cukup mengerti karena Dr. William Campbell kurang mengerti tentang Quran. Jadi dia yang salah. Karena saat ini, detik ini, setelah kemajuan embriologi, bahkan Dr. Keith Moore mengatakan mulanya embrio selain mirip lintah juga mirip sekali dengan gumpalan darah beku. Karena pada awal pertumbuhannya, yaitu tahap alaqah 3 hingga 4 minggu, darah dibekukan dalam tempat tertutup. Dan Dr. William Campbell mempermudah saya dengan menunjukkan slide-nya. Mungkin sulit untuk Anda menerimanya, tapi memang ini slide yang ditunjukkannya. Persis seperti yang dikemukakan oleh Profesor Keith Moore, terlihat seperti gumpalan beku, di mana darah dibekukan dalam tempat tertutup dan saat embrio berumur 3 minggu, sirkulasi darah tidak dapat terjadi. Tapi nanti hal itu dianggap sebagai kemunculan darah beku. Dan jika Anda mengamati ikhtisarnya, yaitu setelah aborsi terjadi, Anda akan melihat seperti gumpalan beku. Hanya perlu 1 kalimat untuk menjawab semua pertanyaan tanpa bukti dari Dr. William Campbell, yaitu tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam Quran hanya berdasarkan penampilan. Penampilan. Sekali lagi penampilan. Pertama, yaitu penampilan dari alaqah yang merupakan lintas seperti substansi juga gumpalan darah beku. Dr. William Campbell benar saat mengatakan, ketika beberapa wanita datang dan meminta tolong pindahkan gumpalan beku itu tidak seperti gumpalan beku. Dan tahapnya berdasarkan pada penampilan dan juga sesuatu yang sangat lengket sekali. Kemudian Quran mengatakan kami mengubah alaqah menjadi mudghah. Profesor Keith Moore mengambil segel plastik dan menggigit dengan giginya untuk membuat alaqah itu seperti mudghah. Gigi dianggap sebagai somite. Dr. William Campbell mengatakan, saat alaqah menjadi mudghah, sifat lengketnya masih ada. Itu hanya sampai usia 8 bulan. Jadi Quran salah. Saya telah katakan pada Anda tadi, Quran menggambarkan penampilannya saja. Bentuk mirip lintah dan mirip gumpalan beku diubah menjadi kunyahan seperti penampilannya. Dan terus lengket sampai akhir. Tidak ada masalah. Tahapannya dibagi atas dasar penampilan, tidak hanya fungsinya. Lalu Quran berkata, kami mengubah mudghah menjadi izama dan menyelimutinya dengan daging. Dr. William Campbell mengatakan, dan saya sangat setuju dengannya, bahwa pendahuluan dari otot dan tulang rawan, yaitu tulang-tulang, mereka terbentuk bersama. Saya setuju dengan hal ini. Saat ini kita mengetahui kalau pada awal pembentukannya, otot dan tulang terbentuk bersama antara hari ke-25 dan ke-40, yang disebut Quran dengan tahapan mudghah. Namun mereka belum berkembang. Nanti, di akhir minggu ke-7,
embrio mulai terlihat seperti manusia, lalu tulang-tulangnya pun terbentuk. Menurut embriologi modern, tulang terbentuk setelah hari ke-42 dan memberi bentuk pada kerangka. Bahkan pada tahap ini saat tulang terbentuk, otot belum terbentuk. Nanti setelah minggu ke-7 dan awal minggu ke-8, otot baru terbentuk. Jadi Quran sangat sempurna menggambarkan pertama alaqah, kemudian mudghah, lalu izama. Setelah itu diselimuti daging. Dan ketika mereka terbentuk, penggambarannya sempurna. Profesor Keitmore mengatakan bahwa tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam embriologi modern, tahap 1, 2, 3, 4, dan 5 sangat membingungkan. Sedangkan penjelasan tahapan embriologi dalam Quran atas dasar penampilan dan bentuk sangat lebih baik. Alhamdulillah. Lalu dia berkata, begini katanya, saya tidak akan keberatan mengakui Nabi Muhammad utusan Tuhan dan Quran Agung ini pastilah wahyu dari Tuhan yang maha besar. Disebutkan dalam surat An-Nisa keempat ayat 56 yang menyampaikan tentang rasa sakit. Sebelumnya para dokter berpikir kalau hanya otaklah yang dapat merasakan sakit. Tapi saat ini kita tahu bahwa selain otak ada reseptor di kulit yang juga dapat merasakan sakit, yang kita namakan perasa sakit. Quran menyebutkan dalam surat Nisa 4 ayat 56, bagi mereka yang menolak tanda-tanda kami akan melemparkan mereka ke api neraka dan sesering kulit mereka terbakar. Kami akan memberi mereka kulit baru yang akan merasakan sakit lagi. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di kulit yang bertanggung jawab atas rasa sakit. Profesor Tagada Sahun, Ketua Jurusan Anatomi Universitas Chiang Mai di Thailand, hanya karena satu ayat ini, dia mengucapkan syahadat. Di konferensi kesehatan ke-8 di Riyadh, dia berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Saya tadi mengawali pembicaraan saya dengan mengutip ayat dari Al-Quran yang mulia dari surat Fussilat 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqih wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Afalam yahti bi rabbika anna wala kulli syai'in syahid. Kami akan menunjukkan pada mereka tanda kami paling jauh di ujung jauh horizon dan ke jiwa mereka sampai jelas bahwa inilah sebenarnya. Satu ayat ini cukup untuk memberi bukti pada Dr. Tagada Saun kalau Quran itu wahyu Tuhan. Orang lain mungkin butuh 10 tanda. Mungkin 100 atau bahkan 1000 tanda diberikan tapi mereka tidak mau mengakui kebenaran Quran. Quran menyebutkan orang itu dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 18. Summum bukmun umyun pahum layar jiun. Orang tuli bisu buta, mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Injil juga kemukakan hal yang sama dalam ajaran Matius 13 ayat 13. Bermata tapi tidak melihat, bertelinga tapi tidak mendengar, juga tidak memahami. Dan mengenai bagian lain dari embriologi, saya akan menanggapinya insya Allah, jika waktu memungkinkan. Saya harus adil juga pada bagian yang lain. Mengenai Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Quran surat Ar-Ra'd 13 ayat 38. Kami telah menurunkan beberapa wahyu. Hanya 4 yang disebutkan, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Taurat adalah wahyu yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Zabur adalah wahyu yang diturunkan pada Daud alaihissalam. Injil adalah wahyu yang diturunkan pada Isa alaihissalam. Dan Quran adalah wahyu yang terakhir pada utusan terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Biar saya perjelas lagi mengenai satu hal, bahwa Injil ini yang dipercayai orang-orang Kristen sebagai firman Tuhan bukanlah Injil yang dipercaya oleh kaum muslim bahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Injil Kristen ini mungkin saja mengandung firman-firman Tuhan, tapi juga mengandung perkataan nabi-nabi dan juga perkataan ahli sejarah. Semuanya serba tidak jelas dan semraut dan sama sekali tidak ilmiah. Jika ada nilai yang disebutkan dalam Injil, kemungkinan itu ada, kenapa tidak? Itu mungkin memang firman Tuhan dalam Injil. Tapi, bagaimana dengan kesalahan ilmiah? Dan bagian yang tidak ilmiah, dapatkah Anda mengkaitkan ini dengan Tuhan? Saya ingin tegaskan lagi, bagi saudara-saudara saya yang Kristen,
Tujuan presentasi saya mengenai Injil dan ilmu pengetahuan ini tidak untuk melukai perasaan orang Kristen manapun. Jika selama presentasi saya menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf. Tujuannya hanya untuk menekankan kalau wahyu Tuhan tidak mungkin mengandung kesalahan ilmiah. Yesus berkata, carilah kebenaran, sebab kebenaran akan membebaskanmu. Kita punya kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, dan saat ini kita harus menjalankan kitab perjanjian terakhir, yaitu Quran yang agung. Sejauh yang dipikirkan oleh Dr. William Campbell, saya dapat lebih liberal dengannya, karena beliau telah menulis buku Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. Dia telah menyampaikan presentasinya dan juga dia seorang dokter medis. Saya harus bersikap formal dengannya. Sejauh yang dipikirkan saudara-saudara Kristen yang lain, saya mohon maaf jika saya melukai perasaannya. Mari kita menganalisa apa yang dikatakan Injil tentang ilmu pengetahuan modern. Pertama, mari kita bahas astronomi. Injil mengatakan tentang penciptaan alam semesta. Awalnya, kitab ke-1, kitab Kejadian, bab ke-1 disebutkan, Tuhan yang Maha Besar menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, siang malam 24 jam. Sementara itu, menurut para ilmuwan, alam semesta ini tidak dapat diciptakan begitu saja dalam waktu 6 hari 24 jam. Quran juga mengatakan tentang 6 ayam. Bentuk tunggalnya adalah yaum, jamaknya ayam, yang dapat diartikan 1 hari 24 jam atau waktu yang sangat lama, 1 yaum, 1 masa. Para ilmuwan mengatakan kalau kami tidak keberatan menyetujui kalau alam semesta dapat diciptakan dalam 6 masa yang sangat panjang. Kedua, Injil mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 dan 1 ayat 5, cahaya diciptakan pada hari pertama. Kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, benda yang memancarkan cahaya, bintang, matahari, dan sebagainya diciptakan pada hari keempat. Bagaimana mungkin penyebab cahaya diciptakan pada hari keempat, sementara cahaya muncul pada hari pertama? Ini sangat tidak masuk akal. Lebih lanjut, kata Injil kitab Kejadian 1, ayat 9 sampai 13, bumi diciptakan pada hari ketiga. Bagaimana mungkin ada malam dan siang tanpa bumi? Hari didasarkan pada rotasi bumi. Tanpa diciptakannya bumi, bagaimana bisa ada siang dan malam? Poin nomor 4. Kitab Kejadian ke-1 ayat 14 sampai 19 mengatakan, di sana dikatakan bahwa matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat. Saat ini ilmuwan mengatakan pada kita, bumi adalah bagian dari tata surya yang unsur utamanya matahari. Tidak mungkin bumi ada lebih dulu dari matahari. Hal ini tidak ilmiah. Poin kelima. Injil mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 11 sampai 13, tumbuhan, empon-empon, semak belukar, pohon, mereka ciptakan pada hari ketiga, dan matahari. Kitab Kejadian 1 ayat 14-19 diciptakan pada hari keempat. Bagaimana mungkin tumbuhan bisa hidup tanpa cahaya matahari? Tidak benar kan? Poin nomor 6. Poin nomor 6. Injil mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 16, Tuhan menciptakan 2 cahaya besar. Matahari yang mengatur siang, dan sinar yang kurang terang yaitu bulan yang mengatur malam. Terjemahannya yang tepat jika Anda mencermati teks Yahudi, lampulah. Lampu mempunyai cahaya sendiri. Dan jika Anda mencermati kedua ayat ini, kitab Kejadian 1 ayat 16-17, ayat 17 mengatakan, dan Tuhan yang Maha Besar meletakkan mereka di cakrawala untuk menerangi bumi. Untuk menerangi bumi. Ini menunjukkan bahwa matahari dan bulan mempunyai cahaya sendiri yang berlawanan dengan pengetahuan ilmiah yang kita pelajari sekarang ini. Ada juga beberapa orang yang bergabung dan mengatakan kalau 6 hari yang dimaksud dalam Injil sebenarnya mengacu pada zaman, masa dalam Al-Quran, bukannya 6 hari 24 jam. Hal ini tidak logis jika Anda membaca Injil malam, pagi, jelas yang dimaksud 24 jam. Bahkan jika kita menggunakan pendekatan yang sama, tidak masalah. Saya setuju dengan pendapat Anda yang tidak masuk akal. Namun hal ini hanya memecahkan masalah kesalahan ke-1, yaitu penciptaan 6 hari, dan kedua, yaitu penciptaan cahaya pada hari ke-1 dan bumi pada hari ketiga. Lalu, 4 lainnya belum dapat dipecahkan. Lebih lanjut dikatakan, jika periode 24 jam, mengapa tanaman dapat tumbuh selama 24 jam tanpa sinar matahari? Saya katakan baik.
Jika Anda mengatakan kalau tanaman diciptakan sebelum matahari dan dapat tumbuh selama 24 jam, saya tidak keberatan. Tapi, Anda tidak dapat mengatakan pada saat hari-hari yang dimaksudkan adalah 24 jam, juga masa yang sangat lama. Anda tidak dapat mengacu pada keduanya. Jika itu masa yang lama, Anda memecahkan poin 1 dan 3, namun 4 poin lainnya masih belum terpecahkan. Jika hari yang dimaksud adalah 24 jam, Anda hanya memecahkan poin nomor 5, yang lainnya tidak. Ini tidak ilmiah. Saya mendengar Dr. William ingin mengatakan, itu masa yang lama, dan mengatakan kalau ada 4 kesalahan ilmiah atau katakan saja yang dimaksud adalah 24 jam sehari. Dan anggap saja hanya ada 5 kesalahan ilmiah dalam penciptaan alam semesta. Mengenai konsep bumi, beberapa ilmuwan telah menjelaskan bagaimana dunia akan berakhir. Ada dugaan-dugaan, beberapa di antaranya mungkin benar. Tapi beberapa juga mungkin salah. Apapun itu, apakah dunia akan musnah atau ada selamanya, keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sangat tidak masuk akal. Namun inilah yang dikatakan dalam Injil. Disebutkan dalam Injil, dalam kitab Yahudi 1, ayat 10-11, dan kitab Zabur 102, 25-26, Tuhan Maha Besar menciptakan langit dan bumi dan keduanya akan musnah. Benar-benar kebalikan dari yang disebutkan dalam kitab Pendeta 1 ayat 4 dan kitab Zabur 78, 69, bahwa bumi akan ada untuk selamanya. Saya mempersilahkan Dr. William Campbell untuk memilih yang mana dari kedua ayat tersebut yang tidak ilmiah, yang pertama atau kedua. Salah satunya harus ilmiah, tidak bisa keduanya. Dunia tidak mungkin pada saat yang sama abadi dan musnah, dan ini sangat tidak ilmiah. Mengenai langit, Injil mengatakan dalam Ayub 26 ayat 11, pilar langit akan bergetar. Quran mengatakan dalam surat Luqman 31 ayat 10, langit tidak memiliki pilar. Tidakkah Anda lihat? Kalau langit itu tidak mempunyai pilar. Injil mengatakan, kalau langit memiliki pilar, tidak hanya langit mempunyai pilar. Injil mengatakan dalam kitab pertama Samuel 2 ayat 8, juga kitab Ayub 9 ayat 6, dan kitab Zabur 75 ayat 3, bahwa bumi punya pilar. Marilah kita analisa apa yang dikatakan Injil dalam hal diet dan nutrisi. Injil dalam kitab Kejadian 1 ayat 29, bahwa Tuhan telah memberimu tanaman yang menghasilkan biji, pohon yang menghasilkan buah. Biji itulah sebagai daging untukmu. Versi internasional baru mengatakan, biji menghasilkan tanaman, dan tanaman menghasilkan buah, dan yang menghasilkan biji adalah makanan untukmu semuanya. Saat ini, bahkan orang awam pun tahu kalau ada tanaman beracun seperti beri liar, strici, datura, tanaman yang mengandung alkaloid, foliander, bakapoid. Dan kalau Anda makan, kemungkinan Anda akan mati. Bagaimana mungkin pencipta alam semesta dan umat manusia tidak tahu kalau Anda makan tanaman ini Anda akan mati? Saya harap Dr. Campbell tidak memberikan diet vegetarian pada pasien-pasiennya. Injil mempunyai tes ilmiah untuk mengidentifikasi pengikutnya yang setia. Hal ini disebutkan dalam ajaran Markus 16 ayat 17 sampai 18. Katanya, akan ada tanda-tanda bagi pengikut yang setia, di antaranya adalah dengan namaku, mereka akan dijauhkan dari setan dan mereka akan berbicara bahasa asing. Mereka akan mengambil ular, dan jika mereka meminum racun yang mematikan, mereka tidak terluka. Jika mereka meletakkan tangannya di atas orang sakit itu akan sembuh. Berikut ini adalah bukti ilmiahnya yang dalam istilah ilmiah dikenal sebagai tes penegasan untuk pengikut setia Kristen. Saya sudah berinteraksi dengan ribuan orang Kristen selama 10 tahun terakhir, termasuk para misionaris, namun saya belum menemukan satupun orang Kristen yang telah menjalani tes penegasan Injil ini. Saya belum pernah bertemu orang Kristen yang meminum racun dan tidak meninggal. Dalam istilah ilmiah, hal ini disebut tes kepalsuan. Yang artinya jika orang yang bukan pengikut setia mencoba melakukan tes ini, dia akan mati. Dan orang yang tidak setia tidak akan berani untuk menjalani tes ini. Jika Anda bukan pengikut setia Kristen, jangan coba-coba untuk menjalaninya. Jika Anda mengikuti tes ini dan ternyata Anda pengikut palsu, maka Anda akan gagal.
Karena tes hanya untuk pengikut yang setia. Jadi seseorang yang bukan pengikut setia Kristen tidak akan pernah untuk mencoba tes ini karena dia akan gagal dalam tes ini. Saya sudah membaca buku Quran dan Injil dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan sejarah yang ditulis oleh Dr. William Campbell. Dan saya menarik kesimpulan bahwa dia adalah seorang pengikut setia Kristen. Dan setidaknya saya ingin dia memberi konfirmasi mengenai tes kepalsuan ini. Tolong jangan disalahartikan. Saya tidak akan meminta Dr. William Campbell untuk meminum racun. Saya tidak ingin membahayakan diskusi ini. Saya hanya akan memintanya berbicara dalam bahasa asing. Bahasa asing yang saya maksud itu adalah sebuah bahasa baru. Bahasa baru. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu kalau India memiliki lebih dari 100 bahasa dan dialek. Saya hanya meminta beliau untuk mengatakan 3 kata ini. 100 rupih dalam 17 bahasa resmi. Hanya ada 17 bahasa resmi di India, dan untuk mempermudah Dr. William Campbell, saya mempunyai sebuah catatan 100 rupih yang ditulis dalam 17 bahasa, semuanya ada di sini. Selain bahasa Inggris dan Hindi, saya akan membantunya dengan memberitahu 1. Eksap Rupaya, bahasa Hindi. 15 bahasa lainnya, saya meminta beliau untuk membacanya. Saya tahu tes ini mengatakan mereka akan berbicara bahasa-bahasa asing dengan sendirinya tanpa bantuan bacaan. Saya ingin membuat tes ini lebih mudah, jadi saya ingin melihat seseorang melewati tes ini. Jika orang itu tidak dapat mengucapkannya sendiri atau ingatannya setidaknya membacanya, saya tidak keberatan untuk mengakuinya. Saya ingin meminta pimpinan diskusi memberikan ini pada Dr. William Campbell. Dia dapat menanggapinya. 15 bahasa. Eksap Rupaya hanya 3 kata. Apa yang dikatakan Injil tentang hidrologi? Injil mengatakan dalam kitab Kejadian 9 ayat 13-17. Setelah Tuhan pada saat Nuh menenggelamkan bumi dengan banjir lagi, sekarang kita tahu kalau pelangi disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari dengan hujan atau halimun. Tentu saat sebelum Nabi Nuh pasti ada ribuan pelangi. Untuk mengatakan pelangi itu tidak ada sebelum masa Nabi Nuh, Anda harus menganggap kalau hukum pembiasan itu tidak ada dan ini tidak ilmiah. Tapi kini kita sudah tahu bahwa pelangi berasal dari pembiasan sinar matahari dan juga air. Tentu saja ini juga sudah ada sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam. Untuk mengatakan bahwa pelangi tidak ada sebelum zaman Nabi Nuh, itu berarti tidak ada hukum pembiasannya juga. Di bidang kesehatan, Injil mengatakan dalam kitab Imamat ke-14 ayat 49-53 bahwa sebenarnya cara baru untuk membasmi wabah lepra di rumah. Di situ dikatakan, ambil 2 burung, bunuh 1 burung, ambil kayu, ukur, dan masukkan burung yang masih hidup itu ke dalam air. Lalu setelah itu perciki rumah 7 kali dengan air tersebut. Memerciki rumah dengan darah untuk membasmi wabah lepra. Apa Anda tidak tahu bahwa darah adalah media kuman, bakteri dan juga toksin? Saya berharap Dr. William Campbell tidak menggunakan cara ini untuk mensterilkan ruang operasinya. Dalam kitab Imamat ke-12 ayat 1-5. Dan kita tahu secara medis bahwa setelah seorang ibu melahirkan, dia tidak menjadi higienis, menyebutnya tidak bersih secara agama. Saya tidak keberatan. Namun Imamat ke-12 ayat 1-5 mengatakan, setelah seorang wanita melahirkan anak laki-laki, dia tidak akan bersih selama 7 hari, dan masa tidak akan bersih ini akan berlangsung selama 33 hari atau lebih. Jika dia melahirkan anak perempuan, dia tidak akan bersih selama 2 minggu, dan masa tidak bersih ini akan berlangsung selama 66 hari. Jadi kesimpulannya, jika seorang wanita melahirkan anak laki-laki, dia tidak bersih selama 40 hari. Dan jika dia melahirkan anak perempuan, dia tidak bersih selama 80 hari. Saya ingin Dr. William Campbell menjelaskannya secara ilmiah. Bagaimana mungkin seorang wanita tetap tidak bersih setelah dia mengalami 2 kali masa menstruasi?
Injil juga mempunyai tes yang bagus berkaitan dengan perzinahan. Bagaimana membuktikan seorang wanita telah melakukan perzinahan? Dalam kitab Bilangan, ke-5 ayat 11 sampai 31. Di situ dikatakan, pendeta harus mengambil air suci dari suatu tempat, mengambil debu dari lantai, dan meletakkannya ke dalam tempat tersebut sehingga air itu menjadi pahit. Dan setelah mantra dibaca, dia memberikan air itu pada si wanita. Jika wanita tersebut pernah berzina, setelah dia meminumnya, mantra itu masuk ke tubuhnya, perutnya akan menggelembung dan pahanya akan membusuk, dan dia akan dikutuk oleh orang-orang banyak. Tapi jika dia tidak pernah berzina, dia tetap akan bersih dan akan melahirkan keturunan. Metode baru untuk mengidentifikasi apakah si wanita pernah berzina atau tidak. Saat ini di dunia, ada ribuan kasus yang tertunda di seluruh belahan dunia. Pengadilan hukum yang berbeda hanya berpedoman pada asumsi seseorang tanpa bukti kalau wanita telah melakukan berzina. Saya telah membaca di surat kabar dan juga media kalau presiden negara hebat ini, Tuan Bill Clinton, terlibat skandal seks sekitar 2 tahun yang lalu. Saya penasaran, mengapa pengadilan Amerika tidak menggunakan tes air pahit ini untuk membuktikan skandal presidennya? Dia pasti akan segera dibebaskan tanpa hukuman. Mengapa misionaris Kristen dari negara besar ini, terutama mereka yang berkecimpung di bidang kesehatan seperti Dr. William Campbell, tidak menggunakan tes air pahit ini untuk menebus presiden mereka secepatnya? Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang sangat dekat dengan IPA yang dapat membuktikan untuk memecahkan masalah ini dan sebagainya. Ada ribuan kontradiksi dalam Injil. Ratusan berkaitan dengan matematika, saya akan menyinggung di antaranya. Disebutkan dalam Ezra kedua ayat 1 dan Nehemia ke-7 ayat 6 bahwa ketika orang-orang kembali dari pengasingan dari Babylon, saat Raja Nebukadnezar dari Babylon membebaskan orang-orang Israel dari tahanan dan daftar orang-orang tersebut diberikan. Daftar tersebut tercantum dalam Ezra 2, yaitu pada ayat kedua sampai 63 dan Nehemia 7 ayat 7 sampai 65. Daftarnya diberi nama dan nomor orang yang dibebaskan. Dalam 60 ayat ini terdapat tidak kurang dari 18 kali. Namanya sama, tapi nomornya berbeda. Terdapat tidak kurang dari 18 pertentangan dalam kurang dari 60 ayat dari 2 bab ini. Ini adalah daftarnya. Saya tidak punya cukup waktu untuk membacakannya. Ada tidak kurang dari 18 kontradiksi yang berbeda dalam kurang dari 16 ayat. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Ezra kedua ayat 64. Total jamaah jika Anda tambahkan mencapai 42.360. Dan jika Anda menghitung Nehemia bab 7 ayat 66, jumlahnya akan sama, yaitu 42.360. Namun, jika Anda menghitung semua ayat ini, yang juga merupakan PR saya, ini daftar Ezra, dan ini daftar Nehemia. Ezra bab 2 dan Nehemia bab 7. Ini merupakan pekerjaan rumah untuk saya. Pada Ezra bab 2, tidak mencapai 42.360, tapi hanya 29.818. Dan jika Anda menghitung Nehemia bab 7, bahkan tidak mencapai 42.360, hanya 31.089. Penulis Injil ini, yaitu Tuhan yang Maha Besar, tidak bisa menghitung. Tapi jika Anda tanyakan ini pada seorang lulusan SD pun akan dapat menjawabnya dengan benar. Anda dapat menjumlahkan 60-an ayat ini dengan mudah. Tuhan yang Maha Besar tidak mengerti penjumlahan, na'udzubillah. Tapi jika kita menganggap Injil ini firman Tuhan, lebih lanjut kita akan membaca Ezra 2 ayat 65. Ada 245 pria dan wanita yang membaca mantra. Tapi pada Nehemia 7 ayat 67 dikatakan jumlahnya ada 200 atau 245 pria dan wanita. Konteksnya sama, kontradiksi matematika.
Disebutkan dalam buku Raja Kedua, ke-24 ayat 8, bahwa Yoyakin berusia 18 tahun saat dia memerintah Yerusalem, dan dia memerintah selama 3 bulan 10 hari. Dalam kitab Kronikel Kedua, ke-36 ayat 9, Yoyakin berusia 8 tahun saat ia memerintah Yerusalem, dan ia memerintah selama 3 bulan 10 hari. Apakah Yoyakin berusia 18 atau 8 tahun saat dia naik tahta? Apakah dia memerintah selama 3 bulan, ataukah 3 bulan 10 hari? Selanjutnya dijelaskan dalam Raja ke-1, 7 ayat 26. Candi Sulaiman di samudra yang meleleh mempunyai 2000 pemandian. Dalam Kronikel Kedua, ke-4 ayat 5, dikatakan 3000 pemandian. Apakah ada 2000 atau 3000 pemandian? Hal itu saya serahkan pada Dr. William Campbell untuk memutuskan mana yang benar. Di sini terlihat kontradiksi matematika yang jelas. Kemudian disebutkan dalam Raja ke-1, 15 ayat 33, bahwa Basya meninggal di tahun ke-26 kepemimpinan Asa. Dan Kronikel Kedua, 16 ayat 1 mengatakan, Basya menyerang Yuda di tahun ke-36 kepemimpinan Asa. Bagaimana mungkin Basya melakukan invasi 10 tahun setelah kematiannya? Sangat tidak ilmiah. Untuk memudahkan Dr. William Campbell menjawab hal-hal yang telah saya sampaikan, saya akan mengulanginya dengan singkat. Poin yang tadi saya sebutkan, poin pertama, penciptaan bumi dan langit, alam semesta dalam 6 hari 24 jam. Cahaya ada sebelum sumber cahaya diciptakan. Poin kedua. Poin ketiga, adanya siang sebelum diciptakannya bumi. Poin keempat, bumi ada sebelum matahari. Poin kelima, tumbuhan ada sebelum matahari. Poin keenam, bulan memiliki cahaya sendiri. Poin ketujuh, akankah bumi musnah atau abadi selamanya? Poin ke-8, bumi memiliki pilar. Poin ke-9, langit memiliki pilar. Poin ke-10, Tuhan mengatakan, kamu dapat memakan semua tumbuhan dan vegetasi termasuk yang beracun. Poin ke-11, tes ilmiah, tes kepalsuan. Dari Markus 16 ayat 17 sampai 18. Poin 12, seorang wanita tidak akan bersih selama 2 kali periode menstruasi jika ia melahirkan perempuan dan laki-laki. Poin ke-13, menggunakan darah untuk membasmi kuman lepra di rumah. Poin ke-14, bagaimana mungkin kita mengetes perjinahan dengan air pahit? Poin ke-15, 18 kontradiksi yang berbeda pada kurang dari 60 ayat Ezra bab 2 dan Nehemia bab 7. Saya tidak menghitungnya 18, tapi hanya 1. Poin ke-16, jumlahnya berbeda pada kedua bab. Poin ke-17, apakah ada 200 atau 245 pria dan wanita yang membaca mantra? Poin ke-18, apakah Yoyakin berumur 18 atau 8 tahun saat ia naik tahta? Poin ke-19, apakah ia memerintah selama 3 bulan atau 3 bulan 10 hari? Poin ke-20, apakah Sulaiman memiliki 3.000 atau 2.000 pemandian? Poin ke-21 adalah, apakah memang Basya atau Yuda yang menyerang setelah 10 tahun kematiannya? Poin ke-22, Tuhan Maha Besar berkata, Aku menaruh pelangi di langit seperti yang kujanjikan pada umat manusia, agar dunia tidak terendam air lagi. Saya hanya mendata 22 dari ratusan poin ilmiah yang terdapat dalam Injil. Kesalahan ilmiah. Dan saya meminta Dr. William Campbell untuk menanggapinya. Dan sangat tidak terhormat jika dia menggunakan pendekatan kata yang sama atau pendekatan masalah, karena selama dia berpikir logis, dia tidak akan pernah dapat membuktikan secara ilmiah 22 aspek ini yang saya sampaikan kepadanya. Kami sepakat bahwa Injil yang diturunkan pada Yesus Kristus, namun itu bukan Injil yang mengandung firman Tuhan. Bagian lain yang tidak ilmiah bukan merupakan firman Tuhan. Dan saya ingin mengakhiri presentasi saya dengan mengutip salah satu ayat dari Quran, Al-Baqarah ayat 79.
Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bagi mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri lalu mengatakan kalau itu dari Allah, perbuatannya akan dibayar mahal. Siapa yang menanam maka dia yang akan memetik hasilnya. Wa aqib dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Saya mohon kepada Anda semua untuk tetap di tempat dan mendengarkan kelanjutan dari dialog ini.